Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا
كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kira kata pantas untuk kita senandungkan pada hari yang berbahagia ini, melainkan kata-kata syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmatan kepada kita sehingga kita berkumpul dalam majlis ini. Kita realisasikan rasa syukur kita ini dengan melakukan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian tidak lupa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah semuanya, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, karena keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal menuju akhirat. Kehidupan seseorang di dunia ini dimulai dari dilahirkannya seseorang dari rahim ibunya. Kemudian setelah dia hidup beberapa lama, dia pun akan menemui sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari, yaitu kenyataan sebuah kematian yang akan menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 185. Ini ayatnya. Bismillah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung dan kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Memang perjalanan menuju akhirat bukan suatu perjalanan yang cukup panjang, suatu perjalanan yang penuh banyak rintangan dan cobaan, yang dalam menempuhnya kita harus memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang bisa dinilai tidak sedikit, yaitu perjalanan yang akan menentukan kita apakah kita termasuk golongan penduduk surga atau justru neraka. Perjalanan itu adalah kematian yang akan menjemput kita, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kita dengan alam akhirat. Karena keagungan perjalanan ini, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsiran." Yang artinya, andai saja engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya engkau akan sedikit tertawa dan menangis. Muttafaqun alaih. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita ketahui apa hakikat kematian dan keadaan alam akhirat serta kejadian-kejadian di dalamnya, niscaya kita akan ingat bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang lebih kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'la ayat 17. Bismillah. Wal akhiratu khairun wa abqa, yang artinya dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akan tetapi terkadang kita lupa akan dengan perjalanan tersebut dan justru lebih memilih kehidupan di dunia yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita siapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menyempurnakan perjalanan itu, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang kepada Allah. Dan marilah kita perbanyak taubat dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena di sini seorang penyair pernah berkata, lakukanlah bagimu taubat yang penuh pengharapan sebelum kematian dan sebelum kuncinya lisan. Cepatlah bertaubat sebelum jiwa tertutup. Taubat itu sempurna bagi pelaku kebajikan. Di
sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ingatlah wahai saudaraku sekalian, jika kita merasakan pedihnya kematian, maka Rasulullah SAW sebagai makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala telah bersabda, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat, yang artinya tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ingatlah jika nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, nafas kita tersengal-sengal, mulut kita dikunci, anggota badan kita lemah, pintu taubat telah tertutup bagi kita. Di sekitar kita terdapat dengar tangisan dan rintihan handai taulan yang pernah kita tinggalkan. Pada saat itu tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Tiada daya dan usaha yang dapat menyelamatkan kita dari kematian. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah ayat 19. Bismillah. Waja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Artinya, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Jamaah Jumat yang berbahagia, cukuplah kematian sebagai nasihat untuk kita semua. Cukuplah kematian menjadikan hati kita bersedih. Cukuplah kematian menjadikan air mata kita berlinang. Perpisahan dengan saudara tercinta menghalang segala kenikmatan dan memutus segala cita-cita. Marilah kita tanyakan pada diri kita sendiri, kapan kita akan mati dan di mana kita akan mati. Demi Allah, hanya Allah yang mengetahui jawabannya. Oleh karenanya, marilah kita selalu bertaubat kepada Allah dan jangan kita menunda-nunda dengan kata nanti, nanti, dan nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 17 hingga ayat 18. Bismillah. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Yang artinya, sungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejelekan lantaran kejahilannya, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima oleh Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejelekan, yang apabila hingga datangnya kematian kepada seseorang di antara mereka, mereka berkata, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tanyakan pada diri kita ini, apa yang menjadikan kita terperdaya dengan kehidupan di dunia ini, padahal patut kita ketahui bahwa kita akan meninggalkannya. Dan perlu kita ingat juga bahwa harta dan kekayaan yang kita miliki saat ini itu tidak dapat kita bawa untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, dan hanyalah amalan solehlah yang dapat kita bawa untuk menemui Allah. Marilah itu kita tingkatkan amalan soleh kita sebagai bekal nanti menuju akhirat yang abadi. Fastabiqul khairat, aqulu qawli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Marilah kita mencoba merenungi sisa-sisa umur kita, muhasabah terhadap diri kita masing-masing tentang masa muda kita. Untuk apa kita pergunakan? Apakah untuk melaksanakan taat kepada Allah ataukah hanya sekedar bermain-main saja? Tentang harta kita, dari mana kita peroleh? Halalkah atau justru haram? Dan untuk apa kita belanjakan? Apakah untuk bersedekah atau hanya untuk berfoya-foya? Dan terus kita muhasabah terhadap diri kita sendiri dari hari ke hari yang telah kita lalui. Perlu untuk kita ingat juga bahwa umur kita ini semakin berkurang. Kematian pasti akan menjemput kita.
Dosa ini terus bertambah. Lakukanlah taubat sebelum ajal menjemput kita. Waktu yang telah berlalu tidak akan dapat kembali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni segala dosa-dosanya dan tentu diberikan kenikmatan di alam akhirat nanti dengan kita diberikan balasan yaitu surganya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.